أمرنا بالاتحاد والتعاون ونهانا عن التفرق والتنازع في كتابه المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. وتذكروا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan curahan rahmatnya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang taat. Semoga saja apa yang kita lakukan kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna dan kita senantiasa di dalam ridhonya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar ini saya akan menyampaikan khutbah sederhana dan singkat yang saya beri judul Membina Persaudaraan di Atas Keragaman. Kita sebagai manusia dikenal dengan istilah lain yaitu makhluk society, makhluk sosial. Artinya sejak kita lahir kita punya ketergantungan dengan pihak lain. Sampai kita meninggal tetap terus kita punya ketergantungan dengan pihak lain. Demikian juga pihak lain ada kebutuhan ketergantungan kepada kita. Inilah yang perlu kita bingkai, ini yang perlu kita formulasikan dalam rangka membangun persaudaraan. Di dalam kehidupan kita merupakan sunnatullah akan terjadinya keragaman di antara kita, baik keragaman suku bangsa, budaya,
etnis, dan termasuk perbedaan latar belakang agama dan kepercayaan dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Karena itu kepada Tuhanmulah kalian untuk menyembah. Kita lihat iblis dikutuk oleh Allah karena dua faktor. Pertama, faktor dia ingkar atau tidak patuh terhadap perintah Allah. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia membangkang. Kemudian faktor kedua, adanya arogansi di dalam dirinya. Artinya perbedaan yang ada di dia dengan yang ada di Nabi Adam dijadikan dasar untuk tidak taat kepada perintah Allah. Nah, karena itu di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang beraneka ragam latar belakang sosial kehidupan kita, maka perlu kita senantiasa membangun persaudaraan di atas keragaman. Kita hidup di dalam lingkungan, ada berbagai macam kepercayaan agama, baik secara lintas agama maupun di dalam internal agama kita. Saya pribadi masih melihat teori yang pernah diungkapkan di zaman Orde Baru yang dikenal dengan trilogi kerukunan. Trilogi kerukunan itu adalah kerukunan antara umat beragama. Kemudian yang kedua, kerukunan intern umat beragama. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini yang saya melihat masih relevan untuk kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kerukunan antar umat beragama perlu kita senantiasa memelihara dan menjaga, sekalipun kita dengan tetangga atau mereka berbeda keyakinan kepada kita. Jadi tidak zamannya lagi ada pihak-pihak yang mengatakan karena saya muslim maka pihak lain harus dimusuhi. Itu merupakan pandangan yang sangat sektarian dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mulia. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, man adza zimmiyan faqad adzani, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang berani menyakiti zimmi, zimmian itu adalah orang yang kafir tetapi dia membangun muamalat. Dia dapat bekerja sama dengan kita. Oleh Rasul hak-hak mereka tetap dijamin. Tetap dijamin, tidak boleh diganggu dan tidak boleh disakiti. Itulah sebagai sebuah ekspresi pengejawantahan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah membawa kasih sayang kepada semesta alam. Jadi bukan hanya makhluk manusia yang berbeda keyakinan dengan kita harus dijaga. Bahkan makhluk-makhluk lain pun tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Karena itu Rasul
di dalam beberapa tuntunannya sangat mengandung nuansa kasih sayang. Misalnya Rasul menyatakan, fa idza zabahtum fa azdinus zibha. Apabila kalian ingin menyembelih hewan, maka hendaknya memperbaiki sembelihannya, wal yuhidda syafratahu, dan hendaknya mempertajam pisaunya. Artinya apa? Inilah model ajaran tuntunan Nabi membawa kasih sayang kepada alam, bukan saja kepada manusia. Nabi ketika ingin melepaskan pasukan menuju kepada perang, apa pesan beliau? Silakan kalian maju ke medan peperangan dengan catatan raihlah sukses yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Jangan membunuh orang tua, jangan memerangi perempuan, jangan memerangi anak kecil, dan jangan membabat pepohonan yang tidak diperlukan. Jadi inilah kasih sayangnya Rasul. Kembali kepada tadi bahwa kita tidak boleh bertindak semena-mena kepada orang yang berbeda keyakinannya dengan kita, kecuali ketika mereka memerangi kita, mengusik akidah kita. Nah, ini baru ada peluang kita untuk membela diri dan untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita, memerangi agama kita. Karena itu saya mengingatkan kembali bahwa harus kita senantiasa waspada kepada provokasi-provokasi pihak-pihak orang yang tidak menghendaki yang namanya kerukunan, yang menghendaki yang namanya persaudaraan. Ada 3 metode klasik yang masih suka diangkat, yang masih suka diaktualisasikan di tengah-tengah kehidupan rukun di antara umat, di antara warga masyarakat. Pertama, metode klasik yang masih suka terjadi di tengah-tengah kita adalah pecah belah pemimpin umat, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal. Kalau pemimpin umat menjadi pecah belah, maka pembangunan apapun bentuknya sulit dilaksanakan dengan kondusif, dengan sukses. Apabila pimpinan di tengah-tengah masyarakat benturan, maka warga masyarakat menjadi kebingungan dan akan terpecah belah antara pro dan kontra. Ini seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Ini perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua, berikan PR bagi umat Islam. Apa itu PR? Artinya berikan, besar-besarkan yang namanya perbedaan-perbedaan faham. Besar-besarkan yang namanya masalah khilafiyah. Ini juga perlu kita waspadai. Karena ketika umat Islam mempersoalkan masalah itu, maka sangat rentan akan ditumpangi oleh pihak-pihak ketiga untuk memecah belah umat. Sekarang ini kita butuh kekompakan, persaudaraan, bahu-membahu, topang menopan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk memerangi persoalan yang paling mendasar. Persoalan kemiskinan, persoalan keterbelakangan, persoalan kebodohan. Ini masih menggejala di tengah-tengah umat. Tidak usah kita menunjuk jauh-jauh. Di belakang Islamic Center kita lihat masih terdapat pemukiman-pemukiman. Perlu kepedulian di antara kita semua, baik dari sisi ekonomi, dari segi membangkitkan semangat untuk melaksanakan yang namanya ajaran agama. Ini
Yang kedua, yang masih suka diaktualisasikan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki kerukunan, kekompakan, persaudaraan. Kemudian yang ketiga, gelitiki umat Islam. Artinya pancing amarah umat Islam. Nah, kita melihat sering terjadi umpamanya karikatur Nabi Muhammad dimuat. Masa lalu ada namanya ayat-ayat setan, ada macam-macam. Dan itu akan terus muncul gelitikan-gelitikan seperti itu untuk membangkitkan amarah umat Islam. Ketika umat Islam melakukan reaksi, melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya kontraproduktif, maka di sanalah mereka mengambil keuntungan. Harus kita memahami bahwa kita ini adalah bahagian daripada masyarakat dunia. Apapun yang kita lakukan disorot oleh media elektronik dan ditonton oleh masyarakat luas di jagat raya ini. Supaya umat Islam, agama Islam tidak dianggap sebagai agama yang sadis, agama yang kejam, maka hendaknya kita menyikapi persoalan-persoalan seperti itu dengan penuh ukhuwah, persaudaraan, dan kita melakukan pendekatan intelektual, bukan pendekatan emosional. Jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian kerukunan internal umat beragama perlu juga kita senantiasa memupuk, yang kaitannya tadi perbedaan-perbedaan pemahaman, supaya itu didiskusikan. Saya memberikan sebuah ungkapan singkat bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita, baik dari sisi agama atau pendapat-pendapat dari yang bersifat umum, orang yang berbeda pendapat dengan kita janganlah dianggap sebagai musuh, tetapi posisikanlah sebagai teman berdiskusi untuk merumuskan suatu rumusan formulasi yang bisa membangun kerukunan, membangun persaudaraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian terakhir, perlunya kita membangun persaudaraan, kerukunan di antara umat dengan kaitannya dengan pemerintah. Sekarang ini kita melihat suhu politik antara kelompok politik yang satu dengan kelompok politik yang lain. Terkadang ada nuansa-nuansa memojokkan antara satu dengan yang lain. Di sana suka memunculkan komentar-komentar yang sifatnya merusak persaudaraan. Karena itulah kita hendaknya memahami suatu persoalan dengan proporsional. Ayat 3 dari surah Al-Hujurat jelas petunjuk Al-Quran, petunjuk untuk umat Islam. Allah menyerukan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu sebuah isu, sebuah informasi, sebuah desas-desus yang tidak jelas atau berita fasik, maka petunjuk Al-Quran, lakukanlah klarifikasi, lakukanlah penelusuran, sebab boleh jadi informasi itu ada bermuatan politik, ada bermuatan fitnah, ada bermuatan persaingan, ada bermuatan macam-macam. Ketika sebuah
kabar, berita, informasi yang tidak benar diekspos oleh suatu pihak, lalu kemudian kita juga mengeksposnya, kita tidak tahu akurasi permasalahannya, maka sama halnya kita menjadi marketingnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu mari kita berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran, tuntunan Islam, untuk waspada terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat merusak persaudaraan. Persaudaraan dalam artian universal. Kita berbeda dengan mereka dari sisi agama, berbeda kita dengan mereka yang berbeda status sosial, berbeda yang lain-lain. Sebagai penutup, kita ingin mengambil suatu ilustrasi contoh betapa yang namanya mobil, ada komponen-komponen atau spare part berbagai macam di dalam sebuah mobil. Ketika mobil tersebut mesinnya sehat, yang lain sehat, tetapi ada komponen yang terkecil namanya pentil. Ketika mesinnya sehat dan lain sehat tetapi pentilnya tidak berfungsi, maka mobil itu tidak akan pernah bisa jalan dengan stabil. Inilah contoh kehidupan kita di dalam masyarakat dengan beraneka ragam, perlu saling mendukung dan saling memanfaatkan sehingga kita bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa ghama liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha min sama'il laghful khabar wa antahu amma nahakum an wa zajan wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thallasa bikum ayyuhal mu'minuna min barati jinni wa insi fa qala ta'ala muhbiran wa amiran wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu ma'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa nisittatil baqina min asyaratil kiramil bararah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur jusal muslimin wa asakil muwahhidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal azim dzkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ta'ala aqimus shalah.